di Facebook. Kan orang jual sembilan lagi, sembilan lagi itu ini sih. Oh, muka saya kelihatan ya. Aduh, kameranya nggak bisa ditutup. Ah, dan seger itu. God. Oh. Ini orang seger itu. Oh, dan ketemu dulu kan sama dia kan. Oh, udah serius sama dia. Oh, yes, I understand that you mean. Okay. Because we really use like we are going to use. Oke, selamat malam semua. Mohon absen dulu sebentar ya. As long as I can use my PPT is okay. And then the students will see my PPT is okay. Oke, saya absen dulu sebentar ya. Hati-hati Mas. Oh, I think it's better for me to bring my own computer. Yes. siapa sih? Yes, of course. Siapa Facebook? Um, Siapa Facebook? Now we done. Apa orang ada? Oke, yang lain pada kemana ya? Kawan-kawan semuanya? Yes. Gak usah tanggapi aja. Yang lain pada kemana ya? Ada yang bisa dengar suara saya? You okay? I think that's Kamu dia okay. kena. Oh, Halo? udah Because I think this is kind of glory stories that we found. Because Halo? the first time we observed the school and then we went to the grocery store booth and then we look at some like lollipop, chocolate, cotton candy. Oke, tapi nggak apa-apa ya, kita mulai aja ya. Ini berhubung waktunya juga udah tersita, ini beberapa menit ini. Takutnya nanti saat menit-menit terakhir itu nanti jadi berabe gitu. Mendingan nanti kita agak santai di menit terakhirnya aja. Ini saya mau nanya, ini pertama, ini semua sudah pada lihat belum soal yang saya upload di apa di grup kita? Iya Santi, saya nggak bisa loh menginvite kamu ke dalam grupnya. Ada masalah apa ya? Saya nggak ngerti gitu. Sama siapa juga, sama si Minji, Suzy. Iya nggak bisa saya apa dia. Saya invite. Boy ini kamu. Melakukannya. Okay. Eh, Seksi dia kamu. Coba dulu teman-teman yang lain mungkin bisa ya di invite di apa si Susianti, Santi atau Minzi atau teman-teman yang lain kayak Natalia gitu untuk masuk bergabung ke grup kita. Takutnya nanti kan kalau ada sesuatu yang perlu diupload orang itu nggak bisa apa namanya itu orang itu akan ketinggalan gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain bisa invite aja masuk ke grupnya gitu. Halo Kak. Halo. 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 Halo Kak Rin. After finish because Gini, maksudnya gini, karena kan takutnya itu nanti kalau kita nyari, misalnya kan kalian kan mau cari tentang ekonomi gitu kan, sementara tutor-tutor yang lain juga mengupload materi mereka gitu. Saya nggak pengen kalian itu terlalu sibuk nanti scrollnya itu ke bawah. Jadi mendingan saya upload di grup kita aja. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan udah gampang ngambilnya gitu, dibandingkan nanti saya upload di grup KPC gitu. Tapi untuk materi secara umum misalnya pertemuan, jadwal atau yang lainnya saya pasti akan upload di angkatan 1 gitu. tomorrow I'm going to go to Shibuya, to India, to observe for the second time at 8:50.
Iya, itu saya nggak ngupload di chat kok. Saya itu nguploadnya di grup kita, di grup yang baru saya buat di Facebook. Cuman ini masalahnya yang bisa saya invite masuk ke grup itu cuma 7 orang, yang lainnya saya nggak bisa invite. Jadi saya minta tolong sama teman-teman semua yang mungkin bisa menginvite teman-teman yang lain supaya gabung aja ke grup kita gitu. Supaya nanti kalau misalnya ada materi yang penting kayak seperti ini kan, minggu depan kalian UTS, saya nguploadnya di grup ekonomi angkatan 1. Nah takutnya teman-teman yang nggak terinvite ke situ ketinggalan gitu. Iya, terima kasih ya Risa. Iya, aduh. Coba dulu, ini saya juga sudah upload ini di widgetnya ini. Ya selamat malam Ana. Saya juga kan udah ngupload ini di widgetnya. Ini ada 10 soal. 10 soal yang saya kasih untuk kisi-kisi soal UTS kita untuk minggu depan. Hari minggu depan kita UTS ya. Terus tapi nanti kemungkinan minggu depan itu saya usahakan semuanya pilihan ganda. Terus nanti tapi soalnya mungkin sekitar 30 soal gitu. Ya, tapi yang 30 soal itu yang pilihan ganda itu tidak akan lari dari sini. Saya tidak akan lari dari materi kita yang 10 ini. Kita melihat nanti waktunya. Kalau misalnya bisa selesai hari itu juga, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa hari itu juga selesai, kemungkinan pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan. Ya, jadi gimana teman-teman? Ini kan tanggal 2 Agustus kan harusnya kita itu ada pertemuan di KPC. Cuman untuk bulan September sama Agustus sama September kita kan ditiadakan pertemuannya di KDII. Jadi tapi kan pertemuannya itu kan wajib diganti. Gimana kalau misalnya kayak ini kan pertemuan kita untuk tanggal 2 Agustus. Gimana kalau pertemuan kita itu tetap kita lakukan di tanggal 2 Agustus? Bagaimana teman-teman? Di situ kita langsung UTS gitu. Sehingga gimana? Kita langsung UTS minggu depan gitu. Oke. Di ini kita UTS-nya secara online, Risa. Jadi minggu depan kita UTS jam 9 ya, jam 9 seperti biasa. Pelajaran yang gimana? Oh iya ya. Saya usahakan ini semua pilihan ganda. Kalau nanti pilihan ganda jumlah soalnya itu 30 soal, Riri. Tapi kalau dia isian atau esai paling 10 gitu. Gimana? Mau pilihan ganda atau isai? Ayo. Iya, yang lain juga ada gitu. Cuman ini kan kesepakatan kita bersama juga ini kapan kita mau bikin UTS-nya gitu. Cuman kan biar nggak terlalu ribet nanti kan saya memintanya untuk UTS kita ekonomi tetap aja gitu kalau bisa hari minggu depan gitu. Esainya 10 soal Santi. Ya, Agus Susanti, terima kasih Agus. Agus atau Susianti? Iya, oke. Oke, nanti komtingnya kalau pilihan berganda itu 30 soal.
30 soal. Because Dan saya pastikan ini semua ya, materinya itu nggak bakalan lari dari yang 10 ini gitu. too many browser here. Yes, because I must cut again. Here only one, Nggak boleh ngarang loh Santi. two, three, four slide. Oke. For one browser, I need Oke four ya. slides. Jadi gimana? Bisa minggu depan kan UTS-nya teman-teman? What do you think about that? Should I put more than one browser example video? Oke, berarti minggu depan jam 9 sampai 10.30 kita ujian ya. Oke? Oke, nanti saya konfirmasi ke Mbak Santi. Agustus Santi atau Santi? Mana ini? Oke, Santi ya, Susanti Cilacap ya. Susanti Cilacap juga nggak bisa saya invite ke grup kita. Kalau bisa teman-teman juga bantu ya untuk menginvite dia ke grup kita. Iya. Grup ekonomi KPC angkatan 1. Amini juga sepertinya belum bisa saya invite dia masuk ke grup kita. Jadi teman-teman seperti Neng Tia, Risa, Ana, tolong dibantu ya teman-teman yang lain di invite. Oke, terima kasih. Oke, yang udah melihat soalnya atau mendownload dari grup kita, yang teman-teman yang sudah mendownload atau melihat dari grup kita, dari 10 soal itu ada kira-kira yang sulit? Oke. Kalau begitu gimana kalau ini kan kita kan hari ini kan kita akan mendiskusikan yang ini materi ini buat kisi-kisi soal untuk UTS nanti. Jadi saya kasih aja dulu waktunya, mungkin sekitar 20 menit cukup ya untuk mengerjakannya. Dibahas dulu gimana teman-teman. Ini saya kasih waktu aja deh 20 menit buat mengerjain ini aja dulu. Gimana? Ya, nanti setelah 20 menit lagi kita akan bahas ini bersama-sama nanti. Gimana? Dan ingat, saya nggak mau loh. Gini, saya nggak mau ini jawabannya langsung misalnya nomor 1 kegiatan perusahaan dagang adalah misalnya A, jawabannya A gitu aja. Tapi saya juga pengen kalian punya alasan mendukung kenapa kalian memilih jawaban itu gitu, supaya kalian juga paham gitu. Mana tahu nanti suatu saat soalnya itu saya putar-putar, jadi kalian bisa paham dianya gitu. Dan ingat, nanti pada saat kita diskusi, jawaban alasan atau jawaban siapa yang paling bagus tentu akan mendapatkan poin ya. Kalau UTS nggak seperti itu Amini, cuma jawaban aja. Oke. Seperti biasa ya, yang jawabannya benar pasti akan dapat poin. Oke. Oke, selamat datang Endang atau Mas Ayu nih? Ayu. Oke, kalau begitu silakan mengerjakan soalnya ini 10 soal. 10 soal, dan saya harap jika nanti kita membahasnya teman-teman punya alasan yang mendukung kenapa memilih jawaban seperti itu. Oke. Nanti kalau minggu depan pada saat kita UTS itu jawabannya nggak meraba-raba lagi, sudah pasti.
Oke, ada pertanyaan? You send me last Kita start mulai sekarang ya ngerjainnya. Kalau masih itu. Okay, Mas let me try itu. to open this. I atau Y? Iya. Toh. Udah ada I berapa? Ada mas itu. Good. Okay, I will try. My computer is a little bit slow. I got it. And so you separate here, right? Iya, Mini disuruh ngerjain. Okay, it is that I must make like the first and the second one like a space here, so that the space will be easier to read, right? Aku suka baru pertama kali lihat. What about if it's not full? So I put here, do you agree about this one? Should I put the definition here? What is it? Nanti aku kasih nama. About the definition of browser? Maybe no need. Okay. About the definition of browser here, should I put definition of browser here? Or maybe no need to write down the definition of browser? What do you think? I- I want like if the first time definition and then after that I will show them the samples of browsers so that like browser is a small book or magazine containing pictures. So it's a small book. So I can show that this small book and then contains some pictures. So they can see that the browser contains also many pictures. I think so. Variant about the tool package that you need here. Yeah, I put here. Karen, let's see if I can hear your voice clearly. Can you say again? Mhm. korupsi apaan? Aku Susanti
Korupsi apa nih 290 menit? Package. Yes, I understand it. Yes, I think it is like there is like tourism and then over a tour per page, but our students will go to not tourism place, right? They will go like to the well example and then medicine, herbal medicine. There is no tour per page there, right? Do you understand what I mean? Actually, tour package is part of the tourism place example that there's 20 menit like ini. one tourism that wants to over to the like visitor to come to one place. And they over like tour package. But our students will go to like to well and then maybe to like herbal medicine store. But I think there is no tour package that is like kind of tour package. They can over there. So I think for our mission, I think there is no tour package, right? Yeah. TOUR. Yeah, tour package, tourist. Yeah. You mean this one? Right? No? What do you mean? Yeah, tourism place, like tourism place, like there's a beach, there's sea, and then yeah, there's like one like institution wants over one help another people, so that many people will come to visit that place. So and then they over like tour package like car, maybe hotel, that's concept tour package, and then they will give like discount. But our students will visit like well and then herbal medicine. There is not like one institution to offer like tour package, right? So I think for our mission, no need to put like tour package. This is good. I know that this is good, but after I talk aloud, there is no tour package. Oke, There is some sorry, institution, right? maaf. Okay, okay, good. Well, I think what we change. Why they recommend? So it means like if the students want to write down why they recommend that place, right? Example, the students went to the herbal medicine store, and then in the brochure writing they put like, so I mean that like recommendation is like invitation, right? So they recommend the other person who never went to the herbal medicine store to come to visit. So it means that there is something special in that place, so that we can like attract the other person to come to that place. Maybe the students can tell
this place has many kinds of very very amazing medicine. Really like to care the other, to secure the other people, the sick people. I think yeah, why they recommend that? Like something like spatial, right? Huh? Okay. Why they recommend? Yes, almost similar. But maybe there is a little bit difference between something special in that place and then like recommendation here. But maybe in the recommendation word you can say, uh, this place is better and I recommend you. I recommend you. Maybe get the students can write that I recommend you. Yeah, it is something special that place, right? When the students can. Okay. So about the points are included in watching the so like where is the place to be? How does the place look like? And then why is the place famous? It is something like very very important in the writing those right? Okay. So the fifth one, you can change the point. Why do you recommend and then how do you recommend? Okay. Which age? Sometimes I put in multiple soup. Selamat datang Wiwi. Not nice. Yes, I tried it. So I miss like a rectangle with something like very tiny. Oh, okay, I will like it. Okay, I can do that. It's only sample. Nomor 3. Give color, Oke, right? bentar ya. Let's say color example. I can make a rectangle here or maybe I give like color. Nih. So, not nice. I see. I did it by my I did it by like brush here, my hands. That's why the results like this one. Not nice. But yes. Okay. I will try later, but if I still cannot do that, I will ask you. Okay.
is one basic example. Sometimes I could in one to a brochure. I put here like what is the place located, and then I give like a short definition here. So the students will not confuse, will not be confused. So that what does it mean? What is the place located? So I give like also the place located. It means that it describes about the location of one place. Should I write down the definition here? One minute. Make it road, street. But actually, I put here Selamat about the datang. template. I took Fatima. from some brochure, different brochure. So if I try to find out some points I put in writing a brochure here, because we have like 5 points here that we want to explain by example, and then we can get it from the template, from the template of the brochure. But if I will only try to find out from the one brochure. That's impossible to find out the all points that I need here. So I put here from the different brochures. Like here the first, like the place located. See, I took from another brochure, and then the second one, how does the place look like, is from another brochure also. Not the shape brochure here. What do you think about it? Is it okay? Because it's really difficult to find out the 5 points in one brochure.
Yes, satu lagi. Apa tuh Kak? Tadi kalau di situ. Jadi aku pegang. Cukup gitu. Apa itu dulu cari apa? Yes, okay. I think I understand that you mean now. You mean that I must find only the same brochure, and then I can try to find that the 5 points from the same brochure, not try to find that from the different brochure because it will make the sense will be confused, right? Yeah, so but actually one brochure doesn't, yeah, it's hard to find out one brochure contains of the five content that we mentioned here. Here definition of each content, right? Like this one, how does the Facebook like, and then I put here, I write down here about the definition. Right? Yes. How does the Facebook like, it means that it discusses about how a place looks like, such as the content of the human place. Sometimes
I got your point here. So you mean here that it's better for us to put here the pictures, not words, right? Because kinds of picture is will be easier to understand because they are still like in high school, so they really need picture to make something more clear, clear, right? But here, example, how does the place look like here? Isn't it? It kinds of to want to show about the condition, the view of the place, right? So example, I will put here like one picture like beautiful. Maybe like the place look like in that place there's like a beautiful beach, right? This is about the look like. And then I also put here about the condition of the building. Kita bahas ininya soalnya jam 10 tepat ya. Kebetulan si apa namanya itu Mbak Eka lagi ini ada keperluan sebentar, takutnya nanti dia ketinggalan. The words. Yeah, I got it. I got your point. Okay, so it's better for us to put like picture like animation here, and then we put here the template that show about the place look like, right? Okay. Now we go into the slide 13. Okay. Yeah. Yeah, sentence. This is kinds of incomplete sentence that we tried to finish before, try to discuss before. So I mean here my purpose here. I want to give like another because from the template and that I will show like the kinds of the location. But here I want to give the students about another ways, another sentence how to describe about the location. Okay, another words, another sentence how to describe the place here, the location. So example. So I want here to put only maybe minimum 2 examples of the maximum 3. So blah blah number 1, blah 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 is located in on 8. So here the first time I will ask to the students to try to fill the blank here together. Example, blah 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 is located. So I will try to ask students to finish together. Example, so we put here like grocery is located in blah 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 in Chico area. So we will try to fill together. What do you think about this one? Is okay? Okay. Oh, online. What do you mean here? The first. Oke, semuanya sudah di sini kan, nggak ada yang kabur lagi kan? Oke, kita membahasnya. Siapa lagi Mbak? Oke, sudah kembali ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Waktu kita
tinggal 30 menit lagi sampai kelas ini berakhir. Oke, nomor 1. Ini ada yang tahu jawabannya apa? Beserta alasannya. Ya, alasannya? Alasannya. Coba dulu alasannya apa? Kenapa memilih C? Ya, bertujuan pasti setiap perusahaan itu yang melakukan kegiatan perdagangan ataupun usaha pasti tujuannya adalah untuk menghasilkan laba. Cuman pertanyaannya, kenapa kegiatan perusahaan dagang itu hanya untuk menjual tanpa mengubah bentuk barang itu? Oke, ya benar sekali ya Eka. Ada alasan yang lain? Coba. Ya, bisa Riri, bisa. Yang lain? Ini Riri, namanya di absen siapa sih? Bentar dulu ya. Rianti Handayani. Oke. Lala juga bisa ya jawabannya. Oh, Ayu tadi, Ayu bisa juga ya. Oke, Amini juga iya. Jadi intinya, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pengertian dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa, kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang usaha. Yang satu bergerak dalam bidang usaha jasa, yang satu lagi bergerak dalam bidang perdagangan. Namun jika kita berbicara tentang perusahaan jasa, maka maka bentuk pelayanan yang diberikan itu tidak nyata, ya kan? Contohnya kantor pos, rumah sakit dan lain sebagainya. Namun kalau kita berbicara tentang perusahaan dagang, itu hanya membeli barang dari satu perusahaan kemudian menjualnya lagi. Loh, kenapa tidak mengubah bentuk barangnya, Bu? Nah, karena perusahaan jasa tidak memiliki kewenangan untuk mengubah bentuk barang tersebut. Mereka hanya punya hak membeli dan menjual kembali barang dagangan tersebut. Jadi, yang memiliki kewenangan untuk mengubah bentuk barang tersebut adalah seperti pabrik, industri, dan lain sebagainya. Paham? So we go to the red line, the red words here, text. Student will be given a piece of paper and they will Oke, be ada asked yang to mau write ditanya down dari nomor their 1? own sentence patterns like Oke. examples mentioned above. We have discussed it before about we can't want to give each Oke. student a piece Nomor of 2, paper. benar ya Riri? Benar, produsen yang mengubah bentuk barang We can tersebut, decide and write bukan their own sentence perusahaan about dagang. example. I want to Oh I will ya, ask silahkan okay, Kotia, silahkan, please, nggak apa-apa. make Nah, yang your nomor 2, own ada yang bisa sentence menjawab. about location, right? Okay, we will try. Nomor 2, jawabannya apa? We will try. I think one example I think is enough for one Okay. one point, right? Sertakan About alasan location, ya. I ask them to write down only one. Is it okay if I make here I ask them to write down more than one sample for Sertakan one alasan. point?
Oke, alasannya apa? Uh, Oke, alasannya Risa masih kurang tepat ya. Yang lain, coba. Nggak boleh dong sesuai dengan PPT jawabannya. Masa dengan sesuai dengan PPT? Ayo, apa? So shouldn't wait until I finish explain about the complex sentence, right? To ask the student to make their own Alasannya Riri shouldn't wait. jawabannya kurang tepat ya. Amini juga ngawur aja nih jawabannya ini semua. Alasannya alasannya ngawur aja nih semua. Ask them to write their own sentence when I have finished explaining about Nomor nomor dua Dinda. about the points, right? Example, I Oke. show them some Oke. English, Gini some aja ya, English bercepat ya. application, and then after that, I can ask them to, Dalam pencatatan untuk perusahaan dagang, iya, begini Riri, ini kan soalnya nanti kan ini sebagai apa ya? Ini sebagai contoh untuk atau gambaran untuk soal kalian yang akan kalian kerjakan untuk minggu depan gitu. Jadi saya meminta alasannya pada saat saya memberikan pertanyaan ini, saya meminta alasannya supaya kalian benar-benar paham gitu. Jadi nanti kalau saat kalian mengerjakan soalnya nggak asal nebak aja gitu. Jadi udah tahu pasti gitu. Nah, coba dulu yang namanya perusahaan jasa, perusahaan dagang, dalam bentuk pencatatnya ada beberapa akun-akun yang memiliki kesamaan. Enggak semuanya akun-akun dalam perusahaan jasa maupun perusahaan dagang itu berbeda. Nah, contoh untuk perusahaan yang seperti yang kita lihat di sini, ada di sini di Solo ini ada 6 jenis akun. Nah, yang pertama kita lihat beban sewa. Beban sewa ini dimiliki oleh perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Nah, yang kedua, persediaan barang dagangan. Nah, kalau yang dikatakan persediaan barang dagangan tentunya ini hanya dimiliki oleh perusahaan dagang. Dan yang ketiga, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ini juga dimiliki, akun asuransi dibayar di muka juga dimiliki oleh perusahaan jasa dan tidak hanya perusahaan dagang saja. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh untuk asuransi dibayar di muka? Contoh asuransi dibayar di muka. Ada yang bisa? Ya, asuransi jiwa, asuransi gedung. Ya, benar-benar sekali ya jawabannya. Yang keempat ada yang namanya retun pembelian dan pengurangan harga. Kalau sudah berbicara pembelian dan pengurangan harga, tentunya ini hanya dimiliki oleh perusahaan dagang. Dan yang kelima, beban peralatan. Beban peralatan tidak hanya dimiliki oleh perusahaan jasa ataupun perusahaan tidak hanya dimiliki oleh perusahaan dagang, tetapi juga dimiliki oleh perusahaan jasa. Nah, contoh dulu, siapa yang bisa ngasih contoh peralatan? Peralatan itu seperti apa sih gitu? Peralatan itu seperti apa? Coba. Ya, peralatan kantor. Peralatan kantor. Itu saya mau nanya dong. Peralatan sama perlengkapan itu sama nggak? Coba dulu. Peralatan sama perlengkapan itu sama nggak?
tidak sama. Coba perbedaannya terletak di mana? One for one good. Ya, perbedaannya mana? Terletak di mana peralatan sama perlengkapan? Six students. A little bit crowded. So one paper Ada yang tahu? each, okay. We can discuss, okay. We can like underline which one is about Ada juga yang namanya peralatan kantor, ada yang namanya perlengkapan kantor. Ayo, perbedaannya di mana? And then we go. Okay, now we go to the last slide. Ada yang lebih, yang apalagi yang alasan yang lain ya, penjelasan yang lain, This is our perbedaan peralatan sama work. perlengkapan. This is for part. They design their own brochure by word, and then I will give them 20 minutes to design their own brochure, and then later the result of their own brochure will be corrected Okay. by me and by you, and some feedbacks will be given Okay, to okay. them. And then Udah kedengaran kan? Udah kedengaran kan? like 15 Nah, minutes again, you will write a nah, bigger brochure. jadi ini It's the last. perbedaan peralatan sama perlengkapan itu terletak pada masa jangka waktu penggunaannya. Nah, kalau namanya peralatan, kalau peralatan itu jangka waktu penggunaannya bisa lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Mesin. Terus kalau yang namanya perlengkapan itu hanya digunakan kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti untuk di sekolah, contoh perlengkapannya itu adalah kapur, karena itu langsung habis pakai di saat kita menggunakannya gitu. Ada yang mau nanya? Kalau oli itu lebih cenderung ke perlengkapan. Amini, Mbak, ya, oli itu lebih cenderung ke perlengkapan. Tetapi kalau mesin itu lebih cenderung kepada peralatan. Oke, clear ya sampai di sini ya. Jadi dari yang penjelasan yang saya berikan dari akun-akunnya itu, halo, jelas? Feedback, I think 15 minutes. Oh, oke. Jadi dari penjelasan tadi yang saya jelaskan itu, jawaban yang paling tepat itu apa? A kah, C kah, atau E, atau B kah? Tadi ada yang jawab E. C, ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Oke, jadi yang teman-teman yang salah, tolong diperhatikan ya. Oke, kita berangkat ke nomor 3. Nah, seperti yang saya bilang, ini akan sering muncul. Nah, coba siapa yang bisa jawab? Oke. Masih ada yang salah, saya mau lihat dulu ini jawabannya. Nomor 3. Saya mau lihat dulu jawabannya. Ada yang Oke. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kayaknya sepertinya kalian sudah paham ini ya. Jadi nggak perlu lagi sepertinya saya jelaskan ini. Oke, nomor 4. Nah, di sini ada yang namanya syarat penyerahan barang. Nah, ada berapa syarat penyerahan barang yang kalian tahu? Yang kemarin kita bicarakan. Ada berapa syarat penyerahan barang? Ada 3. Ada yang namanya FOB shipping point, ada FOB destination point, dan satu lagi apa? Yuk? Apa itu CIF? Mbak Wiwi? Apa itu CIF? Cost, freight, and insurance. Benar sekali ya. Jadi kalau
yang namanya di sini kan dibilang apa ini tuh pertanyaannya kan syarat penyerahan FOB shipping point berarti yang menanggung biaya angkut barang dari gudang penjual ke gudang pembeli adalah pihak A penjual, B pembeli, C penjual dan pembeli, D pabrik, C distributor. Ayo. Oke. Ada yang lain jawabannya selain B? Oke. Kalau yang namanya, kalau A itu apa namanya? Coba. Kalau A. Kalau yang menanggung itu adalah penjual. Itu syarat penyerahannya apa? Okay, I got it. Bukan itu alasannya, Mbak. Mbak siapa ya? Mbak Agus Susianti. Ya, benar sekali Mbak Endang, Mbak Eka ya. FOB destination point. Jadi kalau yang namanya FOB destination point berarti yang menanggungnya itu adalah pihak penjual. Namun jika FOB shipping point yang menanggung itu adalah pembeli. Jadi kalau yang satu lagi CIF itu yang menanggung itu siapa? Iya Mbak. CIF itu yang menanggung siapa? It's easier to understand because it's CIF. CIF ya benar sekali ya Mbak Riri ya. Yang menanggung itu adalah penjual. Mbak Wiwi juga ya benar ya Mbak. Terus yang di nomor 4 ini ada yang mau ditanya? Oke, lanjut. Pintar-pintar ya semua ya. Oke, nomor 5. Salah satu keuntungan penggunaan jurnal khusus dalam perusahaan dagang adalah A. Pemimpin perusahaan, maaf ya, nggak diperhatikan penulisannya. Pemimpin perusahaan mengetahui jumlah penerimaan kas secara cepat. Yang kedua, B. Pemimpin perusahaan sewaktu-waktu dapat meminta informasi yang diperlukan. C. Pemimpin perusahaan mudah dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan. Yang D. Pemimpin perusahaan dapat dilayani dengan mudah bila ingin mengetahui sah atau ini apa ya? Bentar dulu. Salah satu transaksi dagang, ya benar sekali. Yang E, pemimpin perusahaan mudah melaksanakan keputusan. Ini jawabannya apa ya coba? Ada yang lain? Oke. Pengertian dari jurnal khusus itu apa? Pengertian dari jurnal khusus itu apa? Ada yang tahu? Jurnal khusus itu apa? Fungsi atau pengertian dari jurnal khusus. I think that's a good suggestion, but after I make revision, I think I got a lot of suggestion from you, yeah. Ia mencatat transaksi yang jenisnya seperti apa? Ya, mencatat transaksi yang sejenis. Ya. Kenapa dikatakan diam? Kenapa harus dicatat dia di jurnal khusus? Kenapa nggak dicatat aja di jurnal umum gitu? Kenapa harus di jurnal khusus? Bentar ya, Mbak Eka itu belum keputusan final. Dia belum jawaban yang final.
Oke, jadi kita lihat dulu sini. Salah satu untuk kegunaan dari jurnal khusus adalah akan mempermudah orang yang membutuhkan informasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan gitu. Seperti ini, jurnal khusus itu kan fungsinya kan untuk mencatat pembelian yang sejenis namun berulang-ulang dilakukan. Jadi yang paling benar itu jawabnya apa coba? Thank you so much for your Fungsi dari jurnal khusus itu adalah mencatat akun-akun yang sejenis yang sifatnya berulang-ulang. Ayo. Thank you so much. I think we can end our conversation today. Maybe how about the next maybe going to Ayo, coba dulu. Apa yang itu yang paling tepat? Fungsi dari jurnal khusus adalah untuk mencatat transaksi-transaksi yang sifatnya sejenis. Tuesday, I think Tuesday, I think. Yang sifatnya sejenis dan berulang-ulang. Ya. Oke. Jawaban yang paling benar adalah Teneteteng. Jawaban yang paling benar adalah ya, jawaban yang paling benar itu adalah B. Pemimpin perusahaan sewaktu-waktu dapat meminta informasi yang diperlukan. Nah, itu yang paling tepat ya. Tomorrow Ya. I will send you Oke. Ya, jawabannya yang B ya. Jawaban yang paling benar adalah B. Bye bye. Good night. See you night. Oke. Nomor 5. Selanjutnya kita berangkat ke nomor 6. Oke. Jurnal pembelian dalam jurnal khusus adalah untuk mencatat transaksi. Ayo. Ini gampang banget ini. Ya. Ada yang lain jawabannya selain A? Ayo. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi. Jurnal khusus untuk pembelian. Yang benar itu adalah A ya. Yang paling tepat itu jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang mencatat transaksi pembelian barang dan jasa secara kredit. Di PPT juga ada itu ya, yang dibagikan kemarin ya. Oke. Nomor 7. Dijual barang dagangan dengan syarat pembayaran 3/15 N/60. Transaksi tersebut dicatat di dalam jurnal khusus. Ayo coba. Dijual. Belum. Nomor 6 tadi A jawabannya. Santi. Oke. Nomor 7. Dijual barang dagangan dengan syarat pembayaran 3/15 N/60. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal khusus apa? Ayo coba. Katanya dijual. Ini dijual loh. Dijual. Itu penjualan secara tunai atau kredit nggak sih? Coba. Ada syaratnya itu. Itu kredit atau tunai? Kredit atau tunai? Kredit. Nah, kalau begitu dia pencatatannya di mana? Ya Neng Tia, itu kredit ya, tapi pencatatannya di mana coba? Di jurnal khusus yang mana?
Oke. Oke. Jawaban yang paling benar itu adalah kok ngira-ngira sih? Jawaban yang paling benar itu adalah C. Kenapa C? Karena tadi kan soalnya berkata dijual barang dagangan. Nah, karena dia dijual, maka dia akan dicatat di jurnal penjualan. Kalau A dia itu adalah pembelian, untuk mencatat pembelian secara kredit. Kalau B dia itu pengeluaran kas, itu adalah segala bentuk pembelian atau pengeluaran uang dalam bentuk tunai, bukan kredit. Oke? Oke? Nah, kalau untuk penerimaan kas, dia adalah untuk mencatat segala penerimaan yang bersifat kas dia. Oke? Yang bersifat tunai. Oke? Oke, terima kasih Neng Tia. Oke, selanjutnya nomor 8. Jika terjadi transaksi pembelian yang dikembalikan karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, maka transaksi tersebut dicatat dalam jurnal apa coba? Jika terjadi transaksi, ini pembelian loh, pembelian. Ada yang lain jawabannya? Pembelian. Ya, ada yang lain? Ya, itu pencatatannya itu yang paling benar itu adalah di jurnal umum. Oke? Kalau dia itu nggak dicatat di dalam pembelian karena dia tuh terjadi retun pembelian dan pengurangan harga. Jadi itu dicatat di jurnal umum, ya. Oke. Kalau penerimaan kas dia seperti yang tadi itu hanya mencatat penerimaan yang bersifat tunai. Begitu juga dengan kas, pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu hanya akan mencatat pengeluaran yang bersifat tunai dia. Oke, dan untuk penjualan di jurnal khusus penjualan itu hanya akan mencatat penjualan yang bersifat kredit, dan begitu juga dengan pembelian hanya mencatat pembelian yang bersifatnya kredit. Oke, ada yang mau ditanya? Nomor 8. Oke, saya anggap clear ya. Ini saya bingung ini pada tidur semua atau gimana sih? Oke. Wah, lucu-lucu banget sih kalian. Oke, nomor 9. Nomor 9, dibayar sewa gedung sebesar 1 juta. Transaksi tersebut dalam jurnal pengeluaran kas pada, ayo coba. Ini dibayar sewa gedung 1 juta. Ini tunai atau gimana? Ayo. Tunai bukan? Atau tunai. Berarti dicatatnya di mana? Oke. Jadi ini jawaban yang paling tepat ini apa? Dibayar sewa gedung sebesar 1 juta. Apa yang kita kredit? Apa coba? Sabar dong, Mas Ayu, ini tinggal satu lagi nih soalnya. Apa yang kita kredit? Ini saya pertanyaannya ini kredit ini, karena kita kan mengeluarkan uang 1 juta. Apa yang dikredit? Aduh, kita kan mengeluarkan uang. Kok bidang usaha sih? Apa yang kita kredit ini? Kemarin udah kita ngomong ini masalahnya. Ya benar sekali ya Lala. Yang kita kredit itu adalah kas. Kalau begitu yang kita debit apa? Apa yang kita bayar coba? Apa yang kita bayar? Apa yang kita bayar? Beban sewa gedung. Jadi
Yang di debit itu adalah beban sewa sebesar 1 juta rupiah dan yang kas di sisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Ada yang mau ditanya? Ya, makanya dia di situ ditaruh di kredit dia. Karena sifatnya di situ kan kita tuh sudah mengeluarkan uang gitu, makanya dia di kredit gitu. Tapi kalau misalnya tadi kita itu misalnya masih ngutang ini belum mengeluarkan uang dan kita mau bayar mungkin kita masih bayar, mungkin kita hanya bayar 500.000 lah katakan gitu, sementara bebannya kan 1 juta. Jadi pencatatan kita adalah beban sewa 1 juta rupiah, kemudian apa lagi di apa? Bukan ya beban sewa 1 juta rupiah, kemudian yang dikredit apa coba? Kalau misalnya ini kita bayar sewa gedungnya itu adalah 1 juta, sementara yang kita bayar itu hanya 15.000, coba apa yang dikredit? Ini beban sewa sudah pasti 1 juta di sisi debit. Namun dalam pencatatan selanjutnya kas akan kita kredit sebesar 500.000 di sisi kredit, dan juga utang sewa sebesar 500.000 di sisi kredit. Udah paham semua? Ya, utang usaha juga bisa atau utang sewa juga bisa. Jadi yang dikredit itu adalah kas dan utang usaha sama masing-masing 500.000. Sementara yang di debit itu beban sewa gedung. Oke? Ini Santi ini kayaknya udah mudeng ini deh. Oke, nomor terakhir. Oke, nomor terakhir. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit dari toko laris seharga 200.000. Jawabannya apa? Coba tadi. Debit di kolom beban sewa dan kredit di kolom bukan. Debit di kolom beban. Tunggu. Ini jawabannya apa sih? Bentar. Ini kita nggak ada utangnya di sini karena kita langsung bayar cash riri, oke? Ya, jawabannya yang paling tepat itu adalah teng. Ayo, apa coba? Jawaban yang paling tepat itu adalah A, ya. Debit kolom serba-serbi beban sewa dan kredit kolom kas. Kredit di kolom kas. Oke. Jawabannya adalah A. Oke. Iya. Nanti ujiannya jangan ngarang loh Santi. Oke. Nomor 10. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit dari toko laris seharga 200.000. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal pembelian dalam kolom perlengkapan secara kredit. Apa coba? Pembelian di sisi debit dan utang usaha di sisi kredit. Jawabannya adalah dibeli perlengkapan kantor secara kredit dari toko laris seharga 200.000. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal pembelian dalam kolom bentar.